Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan harian Selasa 18 Januari, pekan biasa yang kedua. Semoga kita semua bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau mencurahkan roh-Mu kepada siapapun yang Kau pilih dan Kau urapi. Perkenankanlah kami ikut menerima kekuatannya agar menjadi manusia sesuai dengan cita-cita-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus, bab 2 ayat 23 sampai 28. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abyatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, Anak Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, sejak awal Injil Markus menampilkan eskalasi konflik antara Yesus dengan beberapa kelompok orang, termasuk dengan para muridnya. Para pemuka agama yang menganggap dirinya pandai dan suci makin mencurigai dan mengawasi gerak-gerik Yesus. Kali ini yang dipersoalkan adalah aturan hari Sabat. Jawaban Yesus tidak berorientasi kepada aturan-aturan. Yesus hendak membangun kesadaran iman bahwa dirinya adalah Tuhan atas hari Sabat. Contoh mengenai Raja Daud yang diajukan oleh Yesus mengingatkan orang-orang Farisi bahwa ketika manusia lapar, hukum yang berlaku adalah hukum cinta kasih yang mengatasi segalanya. Hari Sabat adalah sebuah ungkapan kasih yang bertujuan membangun relasi yang akrab, yang intim antara umat manusia dengan Allah-nya. Maka ketika pelaksanaannya itu menimbulkan konflik, ketegangan, kegelisahan, dan terlebih perbudakan, jelaslah ini bukan tanda Roh Allah yang bekerja. Saudari-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus datang untuk membebaskan umat manusia dari segala bentuk perbudakan. Ia meletakkan aturan-aturan pada tempat yang semestinya. Huruf-huruf baku mematikan, tetapi roh yang menghidupkan. Hukum dilaksanakan untuk melayani umat manusia dan bukan sebaliknya. Aturan Sabat seharusnya membawa damai, ketenangan, dan kemendalaman batin sebagai jalan menuju cinta kasih,
bukan alat untuk menghakimi orang lain. Saudari-saudaraku yang terkasih, jelas melalui sabda Tuhan hari ini, Yesus mengajak kita semua untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Nya, menjadi rahmat dan berkat Tuhan, sehingga semakin banyak orang mengalami kasih dan rahmat Tuhan itu di dalam hidupnya. Maka marilah, saudara-saudariku yang terkasih, kita wujudkan rahmat dan kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Ya Tuhan Allah, limpahkan kasih sayang-Mu bagaikan air sungai abadi, agar segarlah hidup kami, tiada akan layu selamanya. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.